Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian dalam kasih dalam Yesus Kristus. Sebelum saya membagikan firman pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara-saudari, Bapak Ibu, dan teman-teman sekalian untuk berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini Tuhan, dapatkan setiap hati kami Tuhan, baik yang mendengarkan, juga saya nanti membawakan firman-Mu Tuhan, kiranya firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang hidup, dan memberikan berkat kepada kami. Tuhan Yesus, dapatkan kami pada kesempatan kali ini, kenal telinga kami, telinga seorang murid, sehingga kami mendengarkan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Saudara-saudari, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit firman mengenai karakter ya. Nah, ini sangat berhubungan dengan kita mengawali hari kita. Saudara-saudari, tentu saya sebagai mahasiswa, mungkin juga teman-teman juga adalah mahasiswa ya, kita semua ini harus mengawali hari kita ini dengan bangun pagi-pagi. Nah, teman-teman, saudara-saudari, kali ini saya akan membagikan sedikit firman ya mengenai bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, saya mengutip ayat dari Mazmur pasal 90 ayat 14. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Juga terdapat pada Markus pasal 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Amin. Ya di sana ya teman-teman, saudara-saudari adalah Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, apakah pentingnya bangun pagi-pagi dan hal apakah yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita bangun pagi-pagi? Puji Tuhan, biar kiranya Tuhan yang mengizinkan saya bisa membagikan firman ini pada kesempatan kali ini. Amin. Saudara-saudari, teman-teman, pagi-pagi adalah waktu yang terbaik. Puji Tuhan, pagi-pagi adalah waktu yang terbaik. Saudara-saudari, bagi orang yang percaya Tuhan, waktu kapankah yang terbaik untuk bangun tidur pada pagi hari? Ya, saudara-saudari, tentu saya sebagai mahasiswa, saudara-saudari, bangun pagi-pagi itu sangat penting ya. Waktu yang terbaik itu minimal ya, saudara-saudari, pukul 6. Saya sudah bangun, dan saya mempersiapkan diri saya waktu offline, mempersiapkan diri saya untuk kampus, mandi, makan, dan sebagainya. Saudara-saudari, kita lebih dalam ya pertanyaannya, mengapa orang Kristen harus bangun pagi-pagi? Nah, saudara-saudari, kalau kita melihat ya, mungkin kepada teman kita yang berbeda agama ya, tetangga kita lah, kita bisa katakan, tentu mereka beribadah, saudara-saudari, subuh-subuh mereka beribadah. Nah, apakah orang Kristen juga perlu bangun pagi-pagi? Apakah ketika libur, apakah orang Kristen masih perlu bangun pagi-pagi selain untuk pekerjaannya? Saudara-saudari, pagi hari adalah waktu yang terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan. Setiap saudara-saudari harus bangun pagi, kecuali kalau sakit. Nah, saudara-saudari, kita perlu ya bangun pagi-pagi, karena pagi hari adalah waktu yang sangat terbaik di mana kita segar ya. Nah, waktu pagi itu kita perlu berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dan berkomunikasi dengan Tuhan. Wah, bagaimana ya berjumpa dengan Tuhan, bersekutu, apalagi berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudari, nanti saya akan terangkan ya. Nah, untuk kali ini saya akan lebih menjelaskan ya,
Kenapa kita harus bangun pagi dulu? Nah, saudara-saudari, kalau kita berkaca pada Keluaran 16, 14, ayat 21, di sana bangsa Israel mengambil mana sebelum matahari terbit. Jika orang ingin makan makanan yang diberikan Tuhan, harus bangun pagi-pagi. Kalau matahari sudah terbit, mana itu akan mencair, dan kita tidak bisa makan mana. Saudara-saudari, jika Anda ingin memperoleh rawatan rohani di hadapan Tuhan, mendapatkan pembinaan rohani, mempunyai persekutuan yang indah, mendapatkan makanan rohani, Anda harus bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, jika Anda terlambat, Anda tidak bisa mendapatkan mana, tidak bisa mendapatkan firman Tuhan secara baik. Nah, saudara-saudari, pada pagi-pagi hari, Allah teristimewa akan membagikan makanan rohani, persekutuan yang kudus kepada anak-anaknya. Siapa yang terlambat mengambil, tidak akan memperolehnya. Saudari, kita perlu mengambil mana sebelum matahari terbit. Saudari, mungkin saudara-saudari tidak tertutup kemungkinan ya, saya sendiri juga kadang mengalami kesulitan bangun pagi-pagi. Bukan karena kesulitan rohani ya, melainkan karena memang malas ya untuk bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, mungkin saudara-saudari mengasihi Tuhan. Tapi apakah saudara-saudari bisa bangun pagi tepat waktu? Tidak mengerjakan apapun terlebih dahulu, tapi melakukan saat teduh atau penyegaran pagi? Pak saudara-saudari, kita perlu kembali saudara-saudari melihat kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudari, bertahun-tahun telah membuang waktu ya, namun masih tidak bisa menjadi orang Kristen yang baik. Ini dikarenakan bangunnya terlalu lambat. Saudara-saudari, kita tidak pernah menemukan orang yang pandai berdoa, bangunnya terlambat. Kita juga tidak pernah mengenal orang yang mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, bangunnya terlambat. Semua orang, saya katakan lagi, yang mengenal Allah selalu bangun pagi dan datang ke hadirat Tuhan untuk bersekutu. Amin. Saudara-saudari, banyak hal ya, contoh maupun teladan ya, di Alkitab mengenai bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, siapa yang bangunnya pagi-pagi, dia akan mendapat banyak faedah rohani. Doa pada waktu-waktu biasa tidak dapat memenangkan doa pada pagi hari. Pembacaan Alkitab pada waktu biasa tidak bisa memenangkan pembacaan Alkitab pada pagi hari. Persekutuan dengan Tuhan pada waktu biasa tidak memenangkan persekutuan dengan Tuhan pada waktu pagi hari. Pagi-pagi adalah waktu yang paling baik, waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan. Saudara-saudari, banyak orang Kristen ya yang menggunakan waktu sepanjang hari untuk perkara-perkara yang lain. Sampai malam lagi, wah, sungguh penat. Hampir naik tempat tidur, baru berlutut berdoa membaca Alkitab. Wah, tidak heran ya kalau pembacaan Alkitabnya tidak baik, berdoanya tidak baik, persekutuannya dengan Tuhan juga tidak baik, karena ia bangun terlalu lambat. Sebab itu, begitu kita percaya Tuhan, harus belajar. Haleluya! Harus belajar pada pagi hari, meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Allah, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Saudara-saudari, kita baca kitab kita lihat saudara-saudari, begitu banyak teladan bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, saya bisa sebutkan dari Perjanjian Lama ya, ada Abraham, Yakub, Musa, Yosua, Gideon, Hana, Samuel, Daud, Ayub. Saudara-saudari, tokoh-tokoh besar ya, Alkitab terutama di Perjanjian Lama ini, mereka semua bangun pagi-pagi. Wah, bisa kita lihat saudara-saudari, orang yang digunakan Allah, orang yang dipakai Allah secara besar-besaran, mereka memiliki karakter yang baik. Mereka mulai pagi mereka dengan bangun pagi-pagi. Kemudian datang kepada Tuhan. Wah, luar biasa sekali saudara-saudari. Kalau kita melihat dari Perjanjian Baru ya, saudara-saudari, ada Maria, Tuhan Yesus, juga para rasul-rasul.
Semuanya orang yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan. Wah, mereka bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, kita melihat ya teladan yang baik dari Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun bangun pagi-pagi. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun pergi ke padang belantara berdoa. Ketika dia hendak memilih 12 rasul, dia memanggil murid-muridnya pada pagi hari datang padanya. Nah, apalagi kita, saudara-saudari, Tuhan saja mau bangun pagi-pagi. Kenapa kita tidak mau? Nah, sebab itu saudara-saudari, bangun pagi-pagi ini sangatlah penting. Saudara-saudari, jika benar Anda mengasihi Tuhan, jika benar Anda melayani, Anda harus memiliki karakter ya. Karakter bangun pagi-pagi. Saudara-saudari, di dalam Alkitab kita telah melihat banyak teladan. Lalu bagaimanakah dengan hamba-hamba Allah yang di luar Alkitab? Nah, saudara-saudari, ada tuh kalau kita begitu besar ya, Muller, John Wesley, dan lain-lain, hamba-hamba Allah yang terkenal. Mereka semuanya bangun pagi. Baik orang yang kita kenal, atau orang yang kita baca dalam buku, orang-orang yang sedikit berguna di tangan Tuhan, mereka semua memperhatikan bangun pagi. Mereka memberi sebutan bangun pagi dengan morning walks, jaga pagi atau munajat pagi. Semua hamba Tuhan memperhatikan morning walks. Begitu kita melihat sebutan itu. Saudara-saudari, lalu kita kembali ya, ketika kita mau terjelas ya, kenapa pagi-pagi kita orang Kristen perlu bangun pagi-pagi, dan alasan kenapa bangun pagi-pagi adalah waktu yang terbaik. Saudara-saudari, sekarang kita maju lebih ke depan lagi ya. Apa yang harus dikerjakan pada pagi-pagi hari? Bukanlah bangun pagi-pagi saja sudah cukup, melainkan harus mempunyai pelajaran rohani, mempunyai kadar rohani. Di sini akan kita singgung beberapa hal yang harus dilakukan pada pagi hari. Pertama itu bersekutu dengan Allah. Nah, dari Kidung Agung yang saudara-saudari, pasal 7:12, kita dapat melihat pagi-pagi adalah waktu yang terbaik untuk bersekutu dengan Tuhan. Makna bersekutu adalah membuka roh kita kepada Allah, membuka juga pikiran kita kepada Allah, supaya Allah memberi kita terang, memberi kita firman-Nya, supaya Allah memberi kesan kepada kita, supaya Allah menjamah kita. Kedua, kita bisa memuji dan menyanyi. Pada pagi-pagi harus ada suara puji-pujian. Tuhan Yesus, Kau sangat baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang cerah ini. Kau masih memberi saya kesempatan. Kita juga bisa membaca Alkitab. Pagi-pagi adalah saatnya bagi kita untuk makan mana. Mana mengacu kepada Kristus. Apa yang dikatakan makan mana? Makan mana ialah setiap hari bangun pagi-pagi menikmati Kristus, menikmati sabda Allah, menikmati firman Allah. Saudara-saudari, tidak perlu membaca satu pasal ya saudara-saudari. Dengan membaca 1-3 ayat saja cukup ya saudara-saudari. Saudara-saudari, kita juga bisa melihat teladan dari Nehemia. Ketika Nehemia bekerja, seringnya mengucapkan beberapa perkataan, kemudian disambung dengan beberapa kata doa. Ketika raja bertanya kepadanya, di satu pihak ia menjawab raja, di pihak lain ia berkata-kata dengan Tuhan. Bekerja dan berdoa berbaur menjadi satu. Bukannya waktu bekerjanya bekerja dan waktu berdoanya berdoa saja. Puji Tuhan. Bahkan ketika kita selepas bangun pagi-pagi, kita melakukan saat teduh, saat kita bekerja juga, kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih mendapatkan pekerjaan. Wah, sungguh intim sekali ya saudara-saudari. Saudara-saudari, kita keempat terakhir adalah berdoa ya saudara-saudari.
Pagi-pagi di hadirat Allah, selain melakukan persekutuan, puji-pujian, makan mana, juga harus berdoa. Mazmur pasal 63 ayat 2 dan 78 dan 34 bahasa aslinya, pagi-pagi mencari, pagi-pagi mengingini Allah. Pagi-pagi harus berdoa. Di depan telah disinggung, doa yang dilakukan berbaur dengan hal yang lain. Tapi di sini secara khusus berdoa. Setelah Anda bersekutu, memuji makan mana, sampai yang terakhir, Anda punya kekuatan berdoa di hadapan Allah, mengulang semua hal itu lagi. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu Tuhan, memenuhi kami satu hari ini, menjaga kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, demikianlah yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman, mengenai bangun pagi-pagi ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Saya tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami sebagai orang Kristen, orang yang mengenal Allah dan mengasihi Allah, harus memiliki karakter yang baik. Diawali dengan pagi hari kami perlu bangun pagi-pagi. Tuhan Yesus tidak mengerjakan hal yang lain, menyampingkan hal-hal yang lain terlebih dahulu. Kami datang kepada Dikau, berkomunikasi, berdoa, memuji Dikau. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.